Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada perkuliahan kita pada mata kuliah konsep dasar IPA, yaitu pada pertemuan kedua. Pembahasan kita hari ini adalah mengenai hakikat IPA. IPA atau sains pada hakikatnya itu disebut sebagai ilmu alamiah. Jadi bagi kalian yang kemarin sudah belajar pada mata kuliah ilmu alamiah dasar, itu sudah punya modal pengetahuan awal dulu ya untuk memahami lebih lanjut atau lebih dalam lagi terkait IPA, yaitu pada mata kuliah konsep dasar IPA. Ilmu alamiah itu terdiri dari fisika, biologi, dan kimia, di mana ketiga keilmuan ini merupakan disiplin ilmu yang integral, saling melengkapi. Jadi tidak bisa saling jalan sendiri-sendiri, saling melengkapi. Saling melengkapi untuk menyelesaikan permasalahan atau gejala alam yang ada. Kemudian untuk IPA itu sendiri orientasinya berdasar kepada alam sebagai sumber ilmu pengetahuan, kemudian alam sebagai sumber kehidupan manusia, kemudian alam mempengaruhi cara berpikir dan bekerja manusia, kemudian alam mendorong pengembangan teknologi, alam mempengaruhi budaya manusia, serta serta manusia juga akan mempengaruhi perubahan alam. Semua saling berkaitan. Seperti yang sudah disampaikan, bisa kalian baca pada salah satu Quran Surah Al-Qasas, yang artinya adalah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi di sini Allah sebagai pencipta makhluk hidup yang ada di bumi serta yang menciptakan alam semesta ini sudah memberikan peringatan kepada kita semua bahwa kita sebagai manusia itu bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam. Jangan sampai kita berbuat kerusakan di muka bumi. Selanjutnya kita akan membahas terkait perkembangan IPA. Perkembangan IPA itu sendiri awal mulanya dimulai dari sebuah pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa maksudnya pengetahuan yang diperoleh berdasarkan kepercayaan yang ada dari nenek moyang sebelumnya, dari orang tua sebelumnya. Misal ketika kalian ada orang tua dulu yang bilang bahwa kalau misal habis melahirkan tidak boleh makan makanan yang makan makanan tertentu, jenis ikan tertentu dan sebagainya. Nah, itu adalah pengetahuan yang berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi belum dibuktikan secara ilmiah, atau pengetahuan yang didasarkan kepada pengetahuan yang arahnya lebih ke tahayul. Kemudian berkembang lagi menjadi pengetahuan rasional, yaitu yang pengetahuan yang didasarkan pada logika berpikir. Jadi sudah terlepas dari pengetahuan tahayul tadi. Kemudian berkembang lagi sekarang pengetahuan secara ilmiah, di mana pengetahuan tersebut sudah dibuktikan secara ilmiah menggunakan metode ilmiah, alat dan bahan yang sudah memenuhi standar, sehingga hasilnya atau hasil kesimpulannya sudah sesuai standar, sehingga disebut sebagai pengetahuan yang ilmiah. Nah, kemudian ada 3 pokok dasar pada IPA. Yang pertama adalah IPA sebagai produk, IPA sebagai proses, dan
IPA sebagai sikap ilmiah. IPA sebagai produk itu lebih kepada prinsip, hukum, atau teori yang berkaitan pada bidang IPA. Produk dan sasaran sains. Dasar untuk pembentukan produk sains berasal dari data hasil observasi, di mana ide atau gagasan tersebut digeneralisasikan dari pengalaman-pengalaman tertentu yang relevan. Kemudian IPA sebagai proses ya, di sana ada kesalahan pengetikan. IPA sebagai proses yaitu adalah cara khusus dalam menyelidiki atau dalam menemukan sebuah konsep pada IPA. Misalnya ketika kalian ingin menentukan misalnya ketika kalian ingin membuktikan sebuah konsep bahwa pupuk organik itu berpengaruh terhadap kesuburan tanaman. Berarti ada proses yang harus kalian lewati. Nah, di sini adalah maksudnya ya. Jadi ada proses yang dilewati, dimulai dari penentuan hipotesis, kemudian merancang dan melaksanakan eksperimen, mengumpulkan, menyusun data, menganalisis data, dan sebagainya. Jadi ada tahapan-tahapan menggunakan metode ilmiah. Kemudian yang ketiga, ada IPA sebagai sikap ilmiah. Jadi ketika kalian ingin membuktikan suatu konsep dengan menggunakan metode ilmiah tertentu, diperlukan beberapa sikap ilmiah seperti harusnya kalian jujur dalam menyajikan data hasil penelitian, kemudian kalian harus objektif, tidak subjektif, tidak mencampur adukan antara rancang penelitian dengan pendapat kalian pribadi, sehingga nanti harapannya kalian bisa membuat keputusan. Jadi ketika kalian sudah melewati beberapa tahapan menggunakan metode ilmiah tadi, kalian bisa membuat keputusan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Sehingga ketika seseorang sudah memiliki sikap ilmiah, mereka akan memiliki hasrat ingin tahu yang lebih besar. Kemudian ketika mereka tahu bahwa secara ilmiah pembuktiannya seperti ini, mereka akan merasa lebih rendah hati dan sebagainya. Terlebih ketika seorang ilmuwan ingin membuktikan bidang-bidang pada IPA, kemudian mereka akan mengetahui ternyata pembuktian tersebut misal sudah dinyatakan di dalam Al-Quran. Misal seorang peneliti yang membuktikan bahwa proses pembentukan janin yang terdiri dari 3 bentuk kegelapan itu juga yang disampaikan pada salah satu ayat di dalam Al-Quran, sehingga mereka memang akan kemudian merasa bahwa memang benar firman Allah bahwa Allah lah yang telah menciptakan seluruh bumi dan isinya. Sehingga kembali lagi kepada Quran surah yang sudah saya sampaikan di awal tadi, sehingga nanti akan menciptakan rasa kesadaran untuk menjaga ataupun melestarikan segala ciptaan Allah yang ada di bumi, entah itu hewan ataupun tumbuhan. Karena tadi sudah muncul rasa kesadaran akan adanya problema di lingkungan sekitar, kesadaran akan adanya tanggung jawabnya sebagai khalifah di muka bumi. Nah, sampai sejauh mana seseorang memiliki kesadaran tentunya juga berdasarkan dari sampai sejauh mana dia memahami perannya sebagai seseorang yang harus menjaga kelestarian di muka bumi. Kemudian untuk lebih lanjutnya lagi, supaya kalian bisa memahami lebih lanjut terkait peran kalian dalam menjaga ataupun melestarikan
melestarikan segala keanekaragaman hayati yang ada di bumi, di lingkungan. Silahkan kalian untuk menyimak video yang akan saya putarkan berikut ini. Mereka kan politeis ya, kalau orang rimba tuh percaya banyak dewa. Cuman dalam agama mereka, mereka tuh berpikirnya Tuhan ya atau Tuhan itu maha menghukum, bukan maha pengampun. Makanya orang kota jadi suka berbuat dosa karena diampunin terus. Terus Tuhan maha penyayang. Nah, kalau di rimba, Tuhan tuh maha penghukum, Tuhan suka mengirim penyakit gitu. Menurut mereka Tuhan kita nggak keren, makanya akhirnya orang-orangnya juga jadi pada jahat-jahat. Bunuh diri kalau kita tidak menjaga hutan kita itu bunuh diri. Udah kelihatan kan sekarang. Pendidikan di sekolah sekarang ini nggak memberikan awareness ke kita bahwa kita ini benar-benar ada di ujung tanduk gitu loh. Kita ini sebenarnya lagi menghadapi kepunahan massal gitu loh. Sekolah sistem pendidikan di Indonesia nggak memberikan awareness tentang itu. Sebelum lanjut berbicara tentang kehutanan, kita perlu tahu dulu tentang konsep keragaman hayati atau biodiversitas. Arti biodiversitas adalah keragaman berbagai jenis kehidupan yang ada di bumi. Bagi kita semua yang tinggal di kota dan jauh dari hutan, kehidupan alam liar mungkin hanya bisa kita lihat di televisi. Namun pada kenyataannya, udara yang kita hirup, air yang kita minum, dan makanan kita semua bergantung pada biodiversitas. Beberapa contoh sangat jelas. Tanpa tumbuhan tidak akan ada oksigen. Tanpa lebah tidak akan ada proses perubahan. Hutan adalah rumah bagi biodiversitas yang hidup. Kalau bahasa klise kan selalu dibilang hutan itu paru-paru bumi tuh. Aku melihatnya sih bukan sekedar hutan. Kalau kita menyia-nyiakan pengetahuan manusia yang paham tentang hutan, yaitu orang rimba, masyarakat-masyarakat yang tinggal di hutan, kita semua yang akan rugi gitu. Di bumi sudah ditemukan 1,7 juta spesies makhluk hidup dan diperkirakan ada 9 juta spesies yang belum ditemukan dan tercatat. Namun, hanya sejak 40 tahun terakhir, jumlah hewan liar di dunia berkurang hingga separuh. Separuh. Peradaban manusia sudah menghantarkan spesies-spesies lain menuju kepunahan 1000 kali lipat lebih cepat dibandingkan proses alaminya. Padahal tidak ada satupun individu atau satu jenis spesies yang dapat hidup sendiri tanpa makhluk hidup lain. Kalau orang rimba bilangnya konsep kulkas. Itu aneh-aneh karena mereka pakai bahasa kota. Mereka kan lihat kulkas ya di kota. Apa ini kulkas? Katanya. Aku bilang ini makanan. Kenapa ditaruh situ? Supaya awet. Supaya kalau orang mau perlu ambil sedikit aja. Begitu kenyang, ya udah nggak ngambil lagi. Sisanya ditaruh di kulkas. Oh, kami juga punya kulkas di hutan. Hutan-hutan tuh kulkas karena kami ngambil secukupnya. Besok mau ambil lagi. Gitu. Orang kota menganggap hutan itu bukan kulkas gitu. Mungkin kayak supermarket yang harus dijarah gitu. Kalau buat orang Lima enggak, kenapa aku ngambil sedikit? Karena besok saya perlu lagi. Yang mereka lakukan itu investasi. Aku menginvest kebaikan supaya besok kebaikan itu bisa aku ambil lagi gitu. Lalu dalam kalimat klise kita semua berkata, melestarikan lingkungan untuk anak cucu kita. Dan sekarang inilah suara anak cucu tersebut. You're in the beginning of a mass extinction. All you can talk about is money and intelligence of just how economic growth. Yang sebenarnya sudah sejak lama mengatakan hal yang sama. I'm here to speak for the countless animals dying across this planet because they have nowhere left to go. And now we hear of animals and plants going extinct every day, vanishing forever. Dan
Di Indonesia ada Salsabila, pelajar berusia 16 tahun, bersama dengan grup Jaga Rimba yang ingin diri. Kalau kita lihat fenomena alam, bagaimana alam bekerja, ini kan nggak seharusnya seperti itu. Kita panik, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain, karena di sekolah, kita nggak pernah diajarkan untuk peduli dengan sekitar kita. Sistem pendidikan di Indonesia itu kita selalu diajarkan untuk menghafal, tapi kritisnya itu nggak ada. Saat Salsabila masih bersekolah formal, dia menyerukan mogok sekolah untuk hutan. Rutin setiap Jumat, Salsa dan teman-temannya bolos sekolah dan berunjuk rasa. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk keluar sekolah, homeschooling, dan menggunakan waktu yang ia punya untuk hutan dan lingkungan. Mogok sekolah untuk hutan pertama kali itu tanggal 13 Januari 2020. Waktu itu aku bolos sekolah, langsung ke KLHK pagi-pagi. Ketika turun, ya memang nggak mengharapkan apa-apa, cuma mau ngeluarin marah sama sedih aja sih. Dan mereka awalnya ya kayak ketawa gitu lah, kamu idealis banget sih, oh udahlah sekolah aja dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya kalau mau ke sekolah itu konsepnya kereta itu ya, saking keselnya dia terhadap situasi yang ini kok hanya ngomong aja kayak ini para pakar dan semua ini ya. Tapi kalau di Indonesia itu tidak perlu dilakukan, justru minta restu kepada sekolah untuk menyampaikan pesan-pesan mereka, tidak justru menyegarkan sekolah. Wah, kalau aku sih paling nggak mendukung kurikulum nasional kita. Kalau menurut aku, anak-anak masih nggak punya kepentingan ekonomi kan dan politik gitu. Sebenarnya kan setiap anak lahir sebagai saintis tuh, punya keingintahuan yang besar, punya daya kritis yang tajam, budaya dan pendidikan yang menghancurkan mereka kan. Jangan aneh kalau ada sekolahan yang datang ke masyarakat pedalaman yang masih banyak kobra, tapi begitu digigit kobra nggak tahu cara ngobatinnya. Seharusnya kalau di sekitarmu banyak kobra, ya kamu harus tahu kurikulummu harus tentang kobra dulu. Yang lain-lainnya ya ntar kalau ada sisa waktu. Nah itu aku betul-betul menyalahkan kurikulum nasional yang sudah banyak menghilangkan semua pengetahuan hebat nenek moyang kita. Jadi yang rugi kita sendiri. Ini bukan soal respek atau soal hilang atau enggak ya, kita rugi sendiri. Banyak orang yang mati karena gigitan kobra, padahal dulunya tinggal metik tuh daunnya. Sebenarnya aksi mogok sekolah untuk hutan ini nggak hanya menekankan bahwa hutan ini penting, tapi juga menjadi sebuah kritik untuk sistem pendidikan di Indonesia sekarang. Pendidikan di sekolah sekarang ini nggak memberikan awareness ke kita bahwa kita ini benar-benar ada di ujung tanduk gitu loh. Kami 2 kali aksi itu langsung dipanggil audiensi dan ketemunya langsung dengan Pak Wakil Menteri LHK. Tapi pas kalau melihat hasil audiensi sebenarnya agak sia-sia juga sih. Kami ini masih sekolah, jadi mereka nganggapnya ini, wah ini anak sekolah udah turun, udah paham masalah hutan, jadi jatuhnya lebih banyak pujian-pujian yang sebenarnya nggak kita inginkan. Kita maunya mereka bilang, oke, kami akan turun ke lapangan, enggak. Aku nggak tahu 10 tahun lagi apakah mereka akan merasakan dampak dari kebijakan-kebijakan yang mereka buat, tapi yang pasti yang akan terkena dampaknya itu anak cucu mereka, dan anak cucu mereka kita adalah salah satu bagian dari mereka. Hutan yang damai juga rupanya menyimpan koneksi yang kuat dengan patogen. Kebanyakan patogen tidak berbahaya bagi penghuni hutan, karena mereka telah melalui proses evolusi bersama. Namun kemudian menjadi sangat berbahaya saat bertemu dengan manusia hutan. HIV, Zika, malaria, Ebola, Nipah, semuanya berasal dari daerah perbatasan hutan yang dihuni. Kalau biodiversity tadi terdisruptif, yaitu virus-virus akan keluar dari hotspot rumahnya masing-masing. Konsep selamat hutan secara ilmiah erat dengan bahaya patogen yang tidak dikenal tubuh manusia. Pilek gitu kan, kita batuk, kita masih bisa tetap jalan. Orang memang nggak kena pilek langsung tumbang. Jadi secara genetik nggak terbiasa. Kalau saya malaria langsung tumbang gitu.
mereka malaria tetap aja nggak kayak bersin aja, malaria tetap aja bergerak, nggak ada masalah. Makanya penyakit baru itu bisa betul-betul ngabisin populasi mereka. Ini waktu pandemik gini pada lari makin jauh ke dalam hutan karena mereka takut sekali ya. Jadi kalau dibilang ini menjadi waktu yang pas supaya bumi bisa menyembuhkan dirinya sendiri, mungkin aku bisa kritik bahwa enggak juga. Nah ini bakal terus berlanjut dan kita ini nggak peduli mau pandemi mau enggak, eksploitasinya tetap jalan. Misalkan yang kemarin di Banyuwangi tambang emas tumpang pitu ketika lagi pandemi, polisi menjadikan alat justifikasi masyarakat berkerumun tuh katanya nggak boleh. Masyarakat Banyuwangi ini berkumpul untuk menjaga supaya gunung mereka ini tidak digali buat tambang emas, diusir, kriminalisasi terjadi, dikeruk terjadi juga. Dan itu lagi masa-masa seperti ini baru bulan. Rusaknya biodiversitas. Namun, kita semua bisa berperan langsung mencegah hal itu. Pembunuhan hutan selalu dilakukan dengan alasan agrikultur, membuka lahan peternakan, terutama sapi, minyak sawit, industri kayu, pertambangan, batu bara. Ini adalah produk-produk yang kita konsumsi setiap hari, non-stop. Minyak sawit ada di hampir semua makanan, mulai dari minyak goreng hingga coklat, bahkan dalam sampo dan sabun. Hewan ternak membutuhkan konsumsi pakan ternak yang dihasilkan dari proses agrikultur yang masif. Kayu menjadi kertas, furnitur, batu bara menjadi listrik yang setiap menit terkonsumsi dengan berhembusnya. Dalam semua komponen smartphone dan benda elektronik yang kamu pakai untuk menonton film ini, ada jejak manusia. Dengan memilih dan mengkonsumsi produk makanan, sabun, dan sampo alternatif, hemat dalam menggunakan kertas, mengurangi konsumsi daging, hemat listrik, efektif memakai gadget, buka wawasan, tonton film dokumenter tentang lingkungan, bahkan sesederhana mengurangi makan gorengan, sudah merupakan kontribusi nyata dalam mencegah penyumbatan iklim. Secara langsung, kita mengetuk kepunahan massal hanya dengan mengubah pola pikir kita. Jadi jangan lo merasa lo pintar, karena sebenarnya bagaimana orang melihat kamu, kamu harusnya malu loh cara hidup kamu seperti itu. Berpikirnya terbalik gitu. Lalu orang seperti ini dari Jakarta datang ke saya, mengajari saya cara hidup yang lebih baik, gitu ya. Bilang saya bodoh, sosok ngajarin saya apa yang mau saya contoh. Di mananya saya bisa tabung sama kalian kalau kalian cara hidupnya begitu. Tanpa hutan tidak ada biodiversitas, tidak ada lagi ekosistem, tidak ada oksigen, tidak ada lagi air, tidak ada lagi kehidupan. Bumi ini bukan sekedar batu besar berputar mengelilingi matahari. Kehidupan bukan hanya berada di permukaan bumi. Bumi adalah kehidupan itu sendiri. Tanpa bumi, tidak ada kehidupan. Orang mungkin bongkar batu yang mengelilingi matahari ini adalah makhluk yang seperti kita. Manusia dengan otak dan kesadarannya adalah cerminan kesadaran kolektif bumi. Kesadaran bahwa bumi yang menjadi sadar dengan eksistensinya. Kesadaran bahwa kita semua dalam kehidupan ini saling berkaitan. Tidak peduli apa spesies, negara, suku, apalagi agama atau Tuhan.
Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan inspirasi bagi kalian betapa pentingnya peran dari kalian untuk memahami apa itu IPA, kemudian memahami peran kalian dalam menjaga kelestarian ataupun keberlangsungan segala spesies yang ada di alam sekitar kita. Jangan sampai nanti kita mewariskan kerusakan lingkungan bagi anak maupun cucu kita. Mari kita sama-sama bergerak, saling bahu-membahu, supaya kelestarian alam di lingkungan kita tetap terjaga, karena demi kebaikan kita bersama. Saya akhiri dulu sampai di sini materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.